Malam guys, ketemu lagi tentu dengan channel saya Jack Volta guys. Kemarin saya angkat hanya skema atau gambar kulkas Toshiba 2 pintu yang lama. Jadi ini rupanya, daripada penasaran, saya akan angkat langsung ini rangkaiannya ini. Pas kebetulan saya di bengkel ada, jadi saya bawa dan sudah saya rangkai ini. Jadi ini di bagian timer ini ada komponen yang seperti ini. Ini saya akan lanjutin konten kemarin biar Anda tidak bingung ini. Jadi di timer ini 13 ini ada rangkaian seperti ini. Oke. Rangkaian ini tidak fungsi-fungsi amat. Artinya nih kalau kena petir misalkan ini akan putus. Seperti itu kira-kira. Jadi ini, tapi supaya Anda tidak bingung, artinya rangkaian ini bisa dilangsungin kah atau bagaimana, ini semua bisa. Jadi saya akan kasih tahu. Oke. Mudah-mudahan pemula semakin paham dan tahu, karena di dunia kulkas ini memang tidak main-main, apalagi urusan dengan freon dan pengelasan dengan detail. Karena apa urusannya dengan mental, satu kedua ini belajar terus, atau dari ngelas sampai rapih sehingga tidak beresiko tinggi misalkan mengenai kondisi kulkas. Ini Anda sudah hampir memahami mudah-mudahan. Kemudian lagi, di dunia kulkas ini rupanya tidak ada orang pintar guys. Jadi menurut saya tidak ada orang pintar, tapi ini kadang-kadang malahan tiba-tiba ngomong jadi pintar. Ini misalkan saya ada orang datang ini baru kenal tapi pemula, misalkan baru 3 tahun atau 4 tahun, kemudian dia langsung vonis saja gampang ininya ononya ananya. Ini kan seperti itu kira-kira. Jadi ini saya akan unggah bahwa di dunia kulkas ini sebenarnya tidak ada orang pintar. Jadi orang yang pernah mengalami atau berpengalaman, bahkan pil pahit, ini tidak main-main. Tapi tetap saya akan unggah yang ini. Saya akan urutin rangkaian biar tahu ini, habisin ini, karena kemarin skemanya, sekarang langsung saya rangkai ini dengan defrost dan timer, kemudian heater ini. Di timer ini susunannya seperti ini. Susunannya seperti ini. Ini kalau nggak salah ya, saya kan kemarin saya hafalin kemudian nggak saya foto. Nomor 3 ini merah di timer ini. Nomor 2 ini 13 putih. Nomor 1 silver ini. Dan nomor 4 ini tentu kompresor ini. Hitam ini. Oke. Kompresor ini tentu karena kiriman ini gabung dengan kipas sebelah. Saya tidak gambarin karena ini masuk ke jalur yang ke bodi. Kalau putih ini, yang merah ini adalah setrum langsung dari colokan ini. Saya bahasakan seperti itu karena ini kan keisi setrum sebelah. Jadi ini masuk ke colokan ini. Yang merah ini masuk ke colokan ini. Oke. Nomor 3 ini.
colokan. Warnanya berarti ketemunya di dalam sambungan di bodi ini coklat. Karena kabel Toshiba ini coklat dan biru. Saya ulangin, ini ketemunya di bodi ini sambungannya merah ini dengan coklat. Karena kabel masuknya sebelah ini coklat ini warnanya, sebelah biru. Oke. Kemudian warna putih ini. Warna putih. Warna putih ini ada fuse kaca ini, sikring. Jadi kalau putus di kiriman nomor 2 ini dari timer, ini si defrost ini tidak terkirim ini. Setrumnya yang ke defrost ini, jalurnya seperti ini. Oke. Jadi seperti ini. Dari defrost ini. Kalau terjadi ini, si sikring ini, fuse kaca ini kiriman dari timer ini nomor 2 putus misalkan, saya akan misalkan ini, berarti si defrost ini walaupun sudah nyambung, walaupun titik dingin, heater ini tidak bekerja. Kemudian yang terjadi ini adalah pembekuan, guys. Jadi kalau fuse selain di defrost masalah atau fuse di defrost atau heater, fuse dari timer kabel putih ini, khususnya yang kaca ini sudah pasti kirimannya tidak nyampe setrumnya ke defrost, guys. Yang terjadi ini pembekuan ini. Kalau dari jalur ini sudah pasti ini, karena kiriman nomor 2 ini ada fuse kaca, kemudian kabel oranye ini langsung ke defrost. Nah, yang namanya PTC ini, oke, seperti ini PTC ini masangnya nih. Ini maksudnya PTC ini. PTC ini sudah pasti ini hanya untuk menghindari kalau ada konslet. Ini karena ketemu dengan kabel biru colokan sebelah ini. Kalau Anda buang ini misalkan potong, apakah ada masalah atau tidak? Kalau seandainya dibuang, tidak dikasih PTC ini, apakah ada masalah atau tidak? Oh, tentu tidak, guys. Ini di sistem ini, kalau dari jalur ini tidak ada hubungannya ini, karena hanya menghindari kalau ada petir. Ini sudah pasti konslet ini putus ini. Jadi kalau Anda buang PTC ini tidak ada hubungannya, karena ini jalur sebelah dengan sebelah ini ketemunya. Oke. Jadi ini tidak ada hubungannya. Ini setrum sebelah 220 ini. Kanan kiri ini kalau ketemu ini 220. Cuman di sini tidak gabung ini. Kalau ada masalah ini langsung pecah ini, putus. Seperti ini rangkaiannya ini. Ini setrum sebelah warna biru ini. Warna biru dari PTC ini tentu saja masuk ke heater 1. Kalau di rangkaian kulkas di bodinya ini yang masuk atas, ke heater 1 yang tetap dan ke kipas yang tetap, kemudian biru 1 lagi ke kompresor ini tetap. Jadi yang biru ini setrum tetap yang tidak diubah-ubah. Kalau yang sebelah ini tentu ini kiriman ini setrum sebelah melewati sudah diatur oleh si timer. Dari merah ini pindah ke putih ini, ke fuse, kemudian lari ke defrost, dan diantara 220 ini
namanya PTC, menghindari kalau ada petir misalnya konslet besar atau apa, ini akan putus nyambung sehingga konslet kemudian meteran turun, hanya itu saja. Jadi ini kalau Anda buang, ini tidak ada hubungannya sebenarnya ini. Yang jelas pasti ada hubungannya ini diffuse ini. Kalau dari jalur ini sudah bisa dipastikan. Ini dipastikan ini tidak main-main. Karena dari putih ini ngirim ke defrost, kemudian putus diffuse. Yang akhirnya di heater ini tidak bekerja walaupun si defrost ini nyambung. Jadi tidak ada proses panas ini. Kiriman dari timer ini tidak nyampe ke defrost ini. Sudah kepotong dulu sama si fuse kaca ini. Jadi kabel putih nomor 2 ini. Kalau Toshiba Anda ukur misalkan pembekuan terus, Anda ukur ini fuse-nya putus atau tidak, sedangkan Anda sudah ganti timer, defrost, fuse, heater, atau Anda ukur semuanya, ini ternyata Anda heater, fuse nyambung, defrostnya ini ganti. Jadi defrost ini untuk untung-untungan ini Anda ganti baru, kemudian tetap pembekuan, kipas hidup. Ini Anda teliti nih di fuse ini. Kalau ini putus sudah pasti ini tidak bakalan nyampe ke si defrost, guys. Oke. Kabel ini sengaja saya rakit dengan sama ini supaya Anda tidak bingung ini. Jadi seperti ini. Dibungkus ini seperti ini. Seperti ini dibungkus ini. Khusus Toshiba ini. Kalau Anda pas pembekuan terus sudah diganti apapun, Anda cek ini fuse. Oke? Timernya 13, warna kabelnya saya ulangin, kiriman ini ke kipas dan kompresor ini hitam nomor 4. Merah setrum masuk sebelah. Nomor 2 putih dan ada fuse. Langsung nyambung ke oranye ini dan bergabung ini ke PTC dan langsung ke defrost ini. Oke. Jadi rangkaiannya seperti ini. Jadi kunci di kulkas pembekuan ini Toshiba ini bisa di fuse. Kemudian dari fuse diterusin, mungkin Anda sudah paham ini. Ini rangkaiannya seperti ini. Sama kalau di bagian atas defrost. Seperti ini fuse dan ditarik silver, warna silver ini ke dari timer ini, silver ini masuk ke nomor antara fuse dan defrost, ditarik untuk nomor 1 ini. Oke. Kemudian lagi Anda juga harus hati-hati ini. Di heater ini Toshiba ini Anda harus perhatikan ini. Anda jangan sampai diukur diputus yang sudut kanan ini, karena ini tertanam masuk ke body, hitungannya ini 4 cm 5 cm tertanam ini kabel. Saya itu dulu sampai saya potong kemudian saya solder karena ini susah disambung nih, yang kanan masuk ke body. Kemudian kalau sebelah kiri sih gampang ini karena kabelnya kelihatan. Jadi Anda cara mengukur panasnya ini sederhana. Seperti biasa saya unggah video. Anda tes, kemudian gabungin defrost, timer posisi heater, defrost, Anda kelupas dengan korek, Anda gabungin. Kalau panas, ini sudah ketahuan, jangan main cek di bawah sudut kanan bawah ini. Karena ini main potong ini resikonya tinggi, nyambungnya yang setengah mati nih Anda ini.
saya juga setengah mati dulu. Jadi saya kasih tahu ini. Oke? Mudah-mudahan walaupun sepele seperti ini, tapi untuk Anda guys, supaya Anda membongkar rahasia sendiri di kulkas Toshiba yang lama yang selama ini membingungkan. Kalau pembekuan nggak tahu di mana rimbanya sudah diganti ono dan diganti ini, ternyata ada yang lain lagi nih. Malam guys,